Halo, kembali lagi bersama podcast Mandala School. Dan kali ini kita bersama para pendidik yang ada di SMA Mandala School. Dan topik kali ini kita akan mengusung tema Teach and Trend for the New Generation. Nah, mau tahu apa saja yang akan kami bicarakan nanti? Mari sama-sama kita berbincang di segmen yang pertama ini dengan ada dua guru cantik di sini dan satu guru ganteng yang dimiliki SMA Mandala School. Hai semuanya, apa kabar? Baik, oke. Boleh kita berkenalan dulu, yang sebelumnya juga kita sudah berkenalan, tapi nggak apa-apa juga dong ya, kita masih mengulang kenalan kita. Untuk yang pertama? Boleh pakai bahasa Jepang? Boleh. Ya, hajime mashite, Dimas Sensei to moshimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Perkenalkan, saya Dimas Farhan Maulana, biasa dipanggil Dimas Sensei. Oke, terima kasih Sensei. Dan berikutnya? Di sini saya pakai bahasa Indonesia aja ya, Kak. Boleh. Sebelumnya perkenalkan, saya Lili Nurfatin Nabilah, biasa dipanggil Bu Lili. Saya di SMA ini mengajar fisika untuk kelas 10 sampai dengan kelas 12. Oke, dan yang cantik? Oke, saya pakai bahasa Inggris ya, Kak. Oke, let me introduce myself. My name is Sani Nurbayani. I'm an English teacher, and now I've been teaching English education for 10th and 12th grade. Saya mengajar dari kelas 10 sampai kelas 12. Iya, berarti sudah ada Sensei Dimas, Ibu Lili, dan juga Miss Sarni gitu ya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol. Untuk pertanyaan pertama nih, bagaimana sih peran guru dalam pembelajaran di era digital ini? Boleh dari Sensei Dimas terlebih dahulu? Jadi untuk pembelajaran di era digital ini sendiri, guru itu nggak cuman harus dituntut sebagai pemberi informasi, tapi dituntut untuk lebih kreatif, lebih inovatif, dan juga sebagai pembimbing peserta didik. Dan juga kita dituntut juga harus cepat dalam berkembang, mengenali teknologi-teknologi yang terkini gitu. Jadi nggak cuman dalam pengajaran, cuman dalam teknologi kita juga harus lebih giat belajar. Oke, kalau saya setuju dengan Pak Dimas ya. Jadi kan guru ini memang tugas utamanya sebagai mendidik siswa. Nah, di era digital ini guru tuh punya peran lain seperti tadi disebutkan, salah satunya menjadi fasilitator dan pendamping. Jadi guru itu di kelas tidak hanya memberikan pemahaman atau ilmu kepada murid, tapi membimbing bagaimana murid-murid ini dapat menggunakan media digital untuk membantu pembelajaran. Seperti itu, Kak. Dari saya pribadi itu setuju dengan antara Sensei dengan Bu Lili, dan saya juga menambahkan beberapa. Jadi memang di era digital ini kita tidak bisa jauh dari namanya teknologi ya, Kak. Apalagi sekarang tuh anak di usia dari 11 sampai 17 tuh benar-benar paham digitalisasi. Nah, peran kita itu memang benar-benar harus membimbing, karena pembelajaran di kelas pun kita harus mengcombining antara pembelajaran tulisan dengan digital, karena anak-anak akan lebih tertarik gitu. Misalkan ketika pembelajaran di kelas menggunakan PowerPoint atau menggunakan aplikasi, nah itu membuat anak-anak tuh akan semakin tertarik ingin mengetahui. Mungkin itu saja. Berarti seperti kita tuh harus mengupgrade diri gitu ya, khususnya di bidang kemajuan teknologi gitu ya. Jadi besok trennya apa, berarti mengikuti tren gitu ya. Betul. Iya. Gitu, karena memang yang lagi mereka sukai ya, khususnya di dunia digitalisasi, kecanggihan teknologi yang sekarang trennya macam-macam ya gitu. Dan bisa gimana caranya bisa bikin anak tuh betah dengan metode pembelajaran dari Bapak dan Ibu begitu ya. Oke. Dan berikutnya, sebagai guru, bagaimana upaya Bapak dan Ibu yang dilakukan dalam menghadapi gelombang kemajuan teknologi? Dari Miss Sarni dulu boleh bantu? Kalau upayanya berarti
kita cara mengolahnya ya. Upayanya itu ya kita pertama kita harus berpikir inovatif, mengikuti perkembangan zaman sekarang. Nah, upayanya itu kita tidak bisa dijauhkan antara peran pendidik dengan seorang anak atau pelajar. Nah, itu anak-anak memang harus dibimbing karena peran guru ini kan menyampaikan, sedangkan anak itu menerima. Jadi ketika kita hanya melepas gitu, contohnya kita melepas terhadap pembelajaran melalui generasi sekarang. Nah, itu tidak bisa karena kan kita itu sebagai penyampai ilmu harus benar-benar mendampingi bagaimana proses pembelajaran itu, apalagi di era sekarang ini. Bu Lili? Saya juga melanjutkan dari Miss Arni. Jadi kan sebenarnya guru itu sosok yang dituntut untuk tahu terlebih dahulu dibandingkan dengan siswanya. Nah, di era digital ini tentunya guru itu harus tadi mengupgrade diri dan terbuka terhadap teknologi, entah itu belajar secara mandiri ataupun mengikuti workshop. Nah, dengan kita bertambah pengetahuan mengenai digital, maka kita bisa membimbing siswa dengan lebih baik. Nah, itu juga kan guru ini dituntut untuk dapat memfasilitasi siswa. Nah, jadi penggunaan teknologi digital itu harus difasilitasi oleh guru. Nah, guru juga untuk dapat memfasilitasi tentu harus memiliki ilmu. Nah, oleh karena itu guru juga di samping mengajar harus belajar sendiri nih untuk mengupgrade dirinya gitu. Ya baik, saya setuju dengan Miss Arni dan Ibu Lili. Cuman sedikit saya tambahkan, menurut pemikiran saya pribadi, daripada suatu hal yang harus dihadapi, justru kemajuan teknologi ini suatu hal yang harus disyukuri. Jadi seperti mudahnya jutaan akses terhadap materi gitu, dengan hanya menggerakkan ujung jari, itu menjadi suatu hal yang harus kita syukuri juga tentunya. Oke, dan penutup di segmen pertama ini mau bertanya langsung sama Bu Lili ya. Apakah teknologi dapat menggantikan peran seorang guru? Menurut saya pribadi tidak. Jadi teknologi ini sejatinya kan untuk membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi kalau dikatakan teknologi dapat menggantikan peran guru tuh nggak bisa menurut saya. Karena kan guru itu nggak cuma memberikan aspek yang berkaitan dengan kognitif, tapi juga bagaimana guru itu memahami emosional siswa. Nah, tentunya kan pemahaman emosional itu kan butuh yang namanya kaitan antara simpati dan empati. Dimana kan simpati dan empati itu bisa diberikan sesama manusia aja gitu, Kak. Jadi untuk teknologi itu dia hanya sebagai media atau pembantu aja. Gitu. Oke, penjelasan yang detail dan betul ya, sependapat tidak bisa digantikan peran guru ya. Oke, di segmen yang pertama kita akhiri, dan setelah ini di segmen yang kedua dengan narasumber yang berbeda, saya akan kembali sesaat lagi. Oke, masih kembali bersama podcast Mandala School, dan tadi setelah kita sama-sama mendengarkan di segmen yang pertama ada para pendidik yang ada di SMA Mandala School, dan di segmen yang kedua saya sudah bersama para siswa dan siswi yang dimiliki SMA Mandala School. Nah, saya akan berbincang sedikit, namun sebelum itu kita akan berkenalan terlebih dahulu. Yang pertama ada siapa? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kailan Raini, aku dari kelas 11 IPA 2. Kalau saya, perkenalkan nama saya Fawas Askasari dari kelas 11 IPA 1. Oke, ada Kaila dan Aska. Nah, kayaknya kan bertanya nih ya. Ada 4 nih dari 10 remaja cenderung menggunakan kecerdasan buatan atau sering disebut AI untuk mengerjakan tugas sekolah. Bagaimana tanggapan kalian sebagai pelajar?
Kalau dari aku sendiri, sebagai pelajar itu kecerdasan buatan itu sangat membantu ya Kak, untuk yang namanya membantu menyelesaikan pekerjaan rumah, menjawab pertanyaan, juga dalam merangkum materi-materi yang mungkin kita dapat kurang dari buku. Jadi kita dapat menambahkan wawasan dari luar, tapi gak cuman di situ. AI itu punya sedikit kekurangan, dimana kalau kita kecenderungan pakai AI secara terus-menerus bisa mengakibatkan yang namanya ketergantungan. Otomatis siswa itu jadi berkurang efektivitas diasah dalam pemikirannya. Kalau dari Aska sendiri gimana Kalau dari saya pandangannya? sebagai pelajar, kecerdasan buatan atau AI itu di dalamnya terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu mampu membantu para siswa untuk menemukan jawaban dan informasi pada soal yang sulit dijawab atau sulit ditemukan. Dan kekurangannya itu siswa jadi bergantungan pada AI, tidak berpikir kritis untuk menemukan jawaban tersebut. Dan berikutnya nih, pertanyaan selanjutnya, tren teknologi pembelajaran apa yang kalian gunakan dalam mengerjakan tugas dan memahami materi sekolah? Kalau dari aku pribadi lebih sering pakai teknik Pomodoro ya, di mana kita ada sela-sela istirahat di jam belajar. Tapi kita juga, aku sendiri lebih sering pakai teknik tren AI juga untuk nyari jawaban biar kita bisa ngatasin yang namanya plagiarisme. Terus juga kita juga sering pakai yang namanya teknik nonton video gitu, dimana kalau kita nonton video tuh ada rasa tertarik tersendiri karena ada visualisasinya. Terus kita juga bisa pakai yang namanya teknik baca, pahami, tulis, dan dihafal. Aska? Kalau saya memakai video assistant learning atau pembelajaran berbasis video yang tujuannya untuk sama kayak Kayla, video jadi lebih menarik saat belajar, terus pemahamannya jadi lebih kuat gitu. Contohnya kayak kuis, kolen, ruang guru, terus Kuiper. Oke. Nah, satu lagi nih ya pertanyaan berikutnya. Gimana sih cara kalian mengatasi mood belajar yang kadang up and down gitu kan? Sementara mungkin kalian sudah lelah nih hari-hari gitu kan. Nah, caranya gimana ngatasin mood-mood yang bikin kalian tuh jadi ngedown untuk belajar? Mengantisipasinya dan mensiasatinya gimana? Kalau aku lebih sering kayak sebelum belajar nonton video nih. Nonton video dulu, kalau enggak sambil dengerin musik. Kadang juga kan aku juga kebetulan aktif di luar akademik tuh kayak organisasi. Jadi dengan organisasi ini juga ada hiburan tersendiri buat ngatasin mood-mood yang kecapean atau gimana. Jadi belajar pun bisa tetap konsisten gitu. Aska? Kalau saya paling cari hiburan main game dulu. Ngegame ya, Iya, pasti ngegame. ya, gitu. Kalau udah ngegame baru belajar. Oke. Nah, itu tadi bincang-bincang kita di segmen yang kedua dengan dua murid ini yang dimiliki SMA Mandala School, dan nanti masih ada segmen ketiga dan segmen keempat. Dan setelah ini saya akan kembali. Oke, kembali lagi untuk segmen yang ketiga, dan di segmen yang ketiga ini kita akan sama-sama menyaksikan video promosi PPDB tahun ajaran 2024-2025 milik dari SMA Mandala School. Check it out.
Oke, di segmen yang keempat kita akan melanjutkan bincang-bincang kita di podcast Mandala School dengan siswi-siswi di SMA Mandala School yang kali ini mereka anak-anak atau siswi-siswi yang aktif di bidang ekstrakurikuler seni dan khususnya di modern dance dan K-pop dance, begitu? Iya. Nah, boleh memperkenalkan diri dulu dari kamu dulu, siapa namanya dan kelas berapa? Halo, perkenalkan nama saya Aulia Zara dari kelas 11 IPS. Oke. Halo, nama aku Putri Tiara Maharani dari 11 IPS. Oke. Nah, kalian ini kenapa sih suka memilih untuk ekstrakurikuler seni khususnya dance gitu? Dari Tiara dulu mungkin? Karena aku suka K-pop ya, jadi pengen bisa dance juga sih. Dan kebetulan di Mandala ini ada eskul dance yang aktif, jadi aku ikut aja. Oke. Aulia sendiri gimana? Kalau aku juga sama kayak Tiara, suka K-pop juga, jadi juga pengen mengembangkan Bakat. Iya, bakat aku di bidang dance. Oke. Kalau untuk di SMA sendiri dance-nya banyak sekali peminatnya? Lumayan sih. Lumayan. Iya. Dari kelas berapa aja tuh? Dari kelas 10, 11, 12 ada, cuma 12 sudah lulus. Oke. Dan biasanya untuk latihan sendiri seminggu itu berapa kali? Kadang full sih, cuma di hari Minggu kita free. Oke. Berarti di sela-sela setelah pulang sekolah begitu atau sebelum masuk sekolah? Setelah pulang sekolah. Oh, setelah pulang sekolah gitu ya. Nah, setelah kamu mengikuti nih rangkaian latihan gitu kan di modern dance gitu, di K-pop dance ini, pernah mengikuti festival-festival kompetisi? Pernah, kemarin kita ikut di SMA Widya Nusantara dan dapat juara best kostum. Wow, keren. Aulia juga ikut? Iya, sama, aku satu juga tim ikut. berarti? Satu tim. Oh, oke. Nah, kalau kalian sendiri gimana tuh cara kalian kan mengeksplor diri kalian, menggali potensi kalian di bidang seni, kemudian juga kalian kan harus memilah gitu, udah harus mencukupi nih kebutuhan belajar kalian gitu kan. Cara kalian mensiasatinya untuk belajar, kemudian untuk latihan, gimana? Biasanya sih kita kadang suka dispen juga kan. Tapi kalau misalnya ada tugas, kadang ke kelas dulu sih buat nyelesain tugasnya itu, baru latihan lagi. Oke, Aulia sendiri? Kalau aku setuju sih, jadi lebih mementingkan tugas daripada latihan buat dance gitu. Oke, dan sejauh ini mengganggu tidak belajar dan latihan? Enggak sih. Enggak. Enggak. Soalnya bisa mengatur waktu buat belajar sama buat latihan dance. Oke, good itu ya. Dan satu lagi, Kak Enggi boleh bertanya, apa pemanfaatan teknologi dalam seni di bidang dance yang sangat membantu atau mendukung saat ini? Kalau menurut aku di bidang recording sih ya, karena kan kita butuh koreksi video, gerakan kita yang belum bagus atau yang detail-detailnya gitu. Jadi kita bisa lihat dari video itu. Itu sangat membantu sih, apalagi paling dekat handphone gitu ya, kan udah banyak orang yang pakai handphone. Jadi nggak perlu beli kamera-kamera yang lebih mahal itu lagi, karena kualitas di handphone juga udah bagus gitu sih. Aulia? Ya, kalau menurut aku teknologi yang mendukung di bidang dance itu ada 2. Yang pertama itu ada proyektor sama lampu LED. Teknologi canggih ini bisa digunakan untuk membuat visual yang lebih menarik dan menakjubkan. Lalu yang kedua ada proyektor video. Teknologi itu bisa digunakan untuk membuat latar belakang yang menarik. Terus bikin banyak banget backdrop gitu iya, maksudnya. backdrop. Oke. Terus memberanikan itu buat dimensi yang luas pada bidang seni. Oke. Nah, biasanya kalau kalian nge-record itu pakai apa? Pakai Aplikasi. video biasa sih, cuma untuk diedit-edit biasanya ada aplikasi tertentu. Kita pakai CapCut sih ya, CapCut. Buat teman-teman yang punya bakat di bidang seperti itu juga, itu bisa banget sih dipakai. Oke, itu hanya recording saja atau mixing lagu pun?
Enggak, bisa Mixing foto, dengan bisa, sound, sama mhm. video. Aku sih biasanya kalau pakai aplikasi itu lebih sering buat mix lagu sih ya. Oke. Jadi kan kalau misalnya mau tampil suka ada nambah-nambah sound gitu. Oke, demikian perbincangan saya bersama para siswi-siswi berbakat ini dari SMA Mandala School, khususnya di bidang seni, yaitu modern dance. Untuk kalian berdua tetap berprestasi, tetap latihan terus ya, dan jangan lupa nomor 1, belajarnya. Oke, kita akan kembali sesaat lagi. Oke, di segmen yang kelima sudah lengkap sekali nih ya, karena sudah ada 1 guru ganteng dan 3 guru cantik yang dipunyai SMA Mandala School. Nah, kira-kira mereka berempat nih akan menyampaikan apa ya? Nah, yang pertama kita berkenalan dulu dengan yang tadi di segmen awal tidak kelihatan. Nah, ini di penghujung acara di segmen terakhir kita melihat beliau nih ya. Boleh perkenalkan dulu siapa Bunda namanya? Baik, terima kasih Kak Enggi. Perkenalkan, nama saya Lilis Ratnawati. Kebetulan saya di sini mengajar ekonomi dan seni budaya, gitu. Dan juga sebagai guru BP. Konseling ya. Konseling. Nah, tadi kan kita sudah sama-sama menyaksikan nih VT promosi PBDB SMA Mandala School. Dari Ibu Lilis sendiri ada yang mau disampaikan tidak nih untuk semua yang melihat tayangan kita? Pastinya sebelum itu saya berterima kasih, bangga terhadap antusias siswa-siswi SMA Mandala School, baik dari akademik, non-akademik ya. Meskipun banyak hal rintangan tetap kuat gitu ya untuk menghadapi perlombaan dan sebagainya, baik itu akademik ataupun akademik. Tentu saja di sini boleh ya promosi. Silakan. Baik. Sedikit untuk menyemangati anak-anak semua gitu. Silahkan segera mendaftar siswa-siswi, Bapak dan Ibu untuk bersekolah di SMA Mandala School. Kami tunggu. Karena tentunya banyak hal menarik ya Pastinya, Pak. di SMA Mandala School, terutama ekstrakurikulernya nih yang bikin greget banget Iya, gitu betul. ya. Banyak seni-seni yang bakat-bakat yang terpendam kemudian diasah kebetulan dengan Kak Enggi juga tentu saja. Ekskul yang biasanya kita bayar pribadi loh ke luar gitu kan, misalkan kayak drum, piano, gitar yang lainnya gitu. Tapi di Sudah sini ada ya. anak-anak sudah ada ya. Wah, jadi tunggu apa lagi Bapak Ibu, segera daftarkan putra-putri Bapak dan Ibu untuk menjadi siswa dan siswi SMA Mandala School. Nah, sebagai penutup akan ada yang disampaikan dari masing-masing guru di segmen yang terakhir ini. Dimulai dari Ibu Lilis terlebih dahulu. Oke, baik. Untuk anak-anakku semuanya, kita tentu saja ada pentingnya dalam kehidupan ini. Baik, tidak ada yang lebih baik untuk lebih ke depan selain pendidikan. Cukuplah dengan beradab dan berilmu, maka akhlak mulia pasti ada di dirimu. Jika cita-citamu setinggi langit, terbangkan, tapi jangan sendiri. Terbangkan dia dengan sayap-sayap doamu. Gitu, Kak. Wah, quotes yang sangat membuat motivasi. Waduh, keren sekali. Sensei Dimas, silakan dengan quotes-nya.
mungkin bisa disebut bukan quotes ya, mungkin sepatah dua patah kata menyesuaikan dengan tema kita hari ini yang yaitu teach and train, dan sempat disinggung tentang AI di beberapa segmen sebelumnya. Jadi sedikit saya sampaikan bahwa AI merupakan sebuah jawaban singkat dari pertanyaan-pertanyaan di segala bidang. Namun layaknya pisau bermata dua, hal itu membawa efek negatif dan juga positif. Jadi sebagai pembelajar atau tenaga didik, kita harus bijak menggunakannya. Ya, cukup. Oke, pesan tersirat yang sangat bermakna sekali dari Sensei Dimas. Ibu Lili, silakan. Oke, dari saya juga masih berkaitan dengan teknologi ya tadi. Jadi sejatinya teknologi itu kan merupakan sebuah alat. Nah, untuk dapat membuat siswa itu bekerja sama dan termotivasi, itu dibutuhkan peran guru dan juga peran siswa untuk mewujudkan hal tersebut, seperti itu. Sarni? Kalau dari saya kan kita membahas tentang teknologi ya, karena di balik itu ada kekurangan dan kelebihan. Jadi saya hanya ingin menyampaikan, technology is very useful, but he is very dangerous. Oke, baik Bapak dan Ibu, terima kasih banyak sudah bergabung di podcast Mandala School hari ini. Dan demikianlah usai sudah perjumpaan kita bersama SMA Mandala School atau Senior High School Mandala School. Sampai jumpa lagi di podcast Mandala School berikutnya.